Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua selalu sehat dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran serta hadis dalam Islam. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Pada materi kali ini, kita akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu fungsi Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebagai khalifah di muka bumi, manusia memiliki banyak tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, tentu manusia membutuhkan pegangan atau pedoman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan pedoman utama bagi manusia, yaitu kitab Al-Quran. Selain itu, Nabi Muhammad juga meninggalkan warisan sebagai sumber rujukan kedua setelah Al-Quran, yaitu hadis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran sendiri secara bahasa merupakan masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan secara istilah, Al-Quran berarti kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril serta membacanya bernilai ibadah. Pengertian tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Yasin ayat 2-5. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Yang artinya, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Allah juga berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192-193. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilur rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin, yang artinya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril. Selanjutnya yaitu pengertian hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti baru, muda, cerita, berita, dan riwayat yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis menurut istilah adalah segala perkataan, sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya
takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu kedudukan Al-Quran dan Hadis. Kedudukan Al-Quran dan Hadis itu ada dua. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum yang utama dan pertama. Hal ini menyangkut aturan yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia yang lain, dan hubungan manusia dengan alam. Jadi, segala sesuatu yang sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian, sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis ini memperkuat dan memperjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam hadis juga ada rincian terhadap Al-Quran yang bersifat global atau hukum aturan-aturan yang tidak didasari Al-Quran. Hal tersebut berdasarkan dari dalil Al-Quran, salah satunya yaitu ada di Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selain itu, ada pula hadis yang menerangkan kedudukan Al-Quran dan hadis pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan kitab Allah." Beliau bersabda, "Seandainya engkau tidak mendapatkan kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW." Beliau bersabda lagi, "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah SAW serta dalam kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadanya dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." Nah, anak-anak, jadi jelas ya bahwa segala permasalahan sudah ada penyelesaiannya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi untuk yang pertama, pedoman kita adalah Al-Quran. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai petunjuk dan dasar pengetahuan bagi orang yang beriman. Ini ada di Quran Surat Al-A'raf ayat 52. Jadi, anak-anak, di dalam Al-Quran sudah ada ilmu pengetahuan. Misalnya, asal-usul terbentuknya manusia,
asal-usul terbentuknya bumi, dan lain sebagainya. Fungsi Al-Quran yang kedua yaitu merupakan tempat kembali suatu masalah. Hal ini juga ada di Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jadi, ketika ada permasalahan dalam kehidupan, untuk penyelesaiannya ada di dalam Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai jalan kebenaran dan keselamatan. Hal ini ada di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Jadi, barang siapa yang berpedoman terhadap Al-Quran, maka ia akan selamat di dunia maupun di akhirat. Fungsi Al-Quran yang keempat yaitu sebagai pembeda. Dalam Al-Quran ada antara yang hak dan yang batil, atau yang baik dan yang buruk, dan apa yang harus kita lakukan dan juga yang tidak boleh dilakukan. Hal ini ada di Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Fungsi Al-Quran yang kelima yaitu sebagai obat. Hal tersebut ada di Quran Surat Yunus ayat 57. Jadi, ketika kita gelisah atau tidak tenang, maka jika membaca Al-Quran, kita akan mendapat ketenangan. Selanjutnya, hadis juga memiliki beberapa fungsi. Untuk yang pertama yaitu memperjelas isi Al-Quran. Jadi, ketika ada sebuah perintah dalam Al-Quran, maka akan diperkuat atau diperjelas lagi dengan hadis. Contohnya, perintah Allah di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Di sana, sebelum melaksanakan sholat, kita diperintahkan untuk membasuh wajah, tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala, membasuh kedua kaki, sampai kedua mata kaki. Nah, hal tersebut dikuatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Jadi, di sini merupakan penegasan atau penguatan. Fungsi hadis yang kedua yaitu sebagai menafsirkan isi Al-Quran. Ada beberapa isi Al-Quran untuk perinciannya itu berada di hadis. Contohnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Pada ayat tersebut, Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat itu masih bersifat umum. Kemudian, Nabi Muhammad SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Fungsi hadis yang ketiga yaitu memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Biasanya, Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya mengenai zakat fitrah. Dalam hadis riwayat Muslim, itu dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Kemudian besarnya itu 1 syak kurma atau gandum untuk setiap orang baik, orang tersebut merdeka atau orang bebas yang bukan budak atau dia budak, laki-laki dan juga perempuan. Jadi, pada ayat Al-Quran dijelaskan untuk perintah mengeluarkan zakat fitrah dan untuk perinciannya ada syarat-syarat zakat fitrahnya ada pada hadis. Berikutnya, kita akan membahas cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Cara memfungsikan hadis dalam kehidupan itu ada 5. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi.
Contohnya, peran sebagai seorang pelajar. Nah, di sini kita sebagai pelajar harus memiliki keyakinan dan semangat pantang menyerah untuk mencapai cita-cita di dunia yang bertujuan pada kebaikan dan tak kalah penting adalah kepentingan akhirat. Kemudian, belajar dengan rajin dan tekun dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. Dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan ada hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Misalnya, sebagai seorang anak, kita harus selalu berusaha menyenangkan hati kedua orang tua, selalu mendoakan kedua orang tua saat orang tua masih hidup ataupun orang tua yang sudah meninggal. Kemudian, sebagai seorang suami dan ayah yang berkewajiban untuk membimbing keluarganya agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiasakan untuk musyawarah dengan keluarga untuk mencari jalan keluar ketika ada permasalahan dan menafkahi kebutuhan keluarga dengan rezeki yang halal. Sebagai seorang istri dan ibu juga memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dan harta suami, mendidik anak-anaknya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, juga taat kepada perintah suami selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Yang ketiga yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak, dalam Al-Quran dan hadis sudah diatur bagaimana kita hidup di dalam masyarakat. Misalnya, ada perintah untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan, terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dan ada juga perintah untuk berbuat baik kepada sesama. Di sini juga ada dalam salah satu hadis riwayat Muslim dari Abu Syuraih dan Al-Huzain nomor 69, itu kita harus berbuat baik kepada tetangga. Kemudian perintah untuk saling nasihat-menasehati dalam kebaikan. Di sini ada pada Quran Surat Al-Ashr ayat 1. Yang keempat yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia diciptakan dalam keadaan saling berbeda. Manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya mereka saling mengenal satu sama lain, untuk dapat tercipta hidup yang rukun, saling menghargai, dan saling menyayangi. Allah sudah mengatur itu semua dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang terakhir yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan setiap masalah. Kehidupan manusia tidak selamanya mulus tanpa ada masalah. Banyak persoalan yang datang silih berganti, namun semua itu telah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan juga hadis. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 36 dan Surat An-Nisa ayat 59. Bentuk pengalaman iman kepada Al-Quran dan hadis harus tercermin dalam segala sikap, tindakan, perkataan, dan perbuatan keseharian seseorang. Hal ini menjadi bukti bahwa dirinya beriman kepada Al-Quran dan hadis. Tidak ada artinya orang yang mengaku beriman, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu penerapan Al-Quran dan hadis sebagai kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kehidupan pribadi. Kita ambil contoh bagi seorang pelajar, yaitu aktif mempelajari serta mengamalkan Al-Quran dan hadis.
meningkatkan pengetahuan serta pemahaman Al-Quran dan hadis, menggunakan waktu luang yang ada untuk kegiatan positif, gemar bersilaturahmi, semangat beribadah, dan mempunyai rasa peka sosial, mempelopori perbuatan baik dan mencegah perbuatan tercela. Yang kedua yaitu kehidupan keluarga. Taat dan patuh terhadap bimbingan dan anjuran kedua orang tua, menjunjung tinggi dan menjaga amanah kedua orang tua, menjaga harkat martabat dan nama baik orang tua, mendoakan bagi kebaikan orang tua, mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan di rumah. Yang ketiga yaitu kehidupan bermasyarakat. Ikut berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan selama tidak melanggar norma-norma agama. Menjaga diri dan perilaku yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun tingkah laku. Menjaga kerukunan dan gemar menolong, rela berkorban demi terwujudnya masyarakat yang harmonis. Yang terakhir yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara. Ikut aktif dalam membangun bangsa dan negara sesuai kemampuan. Berperan dalam kelestarian lingkungan, mencari jalan terbaik dengan musyawarah jika ada masalah. Jadi seperti itu ya anak-anak. Mari kita bersama-sama untuk menerapkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian materi kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.